seorang tokoh di daerah Belitung. Nah, pada posisi inilah janggalnya jikalau Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa nama asli DN Aidit adalah Ja'far, nama bapaknya adalah Nuh, sementara dalam data resmi DN Aidit memiliki nama asli Ahmad, bapaknya adalah Abdullah Aidit. Dan ini juga tertera dalam slip gaji Abdullah Aidit, karena bapak dari DN Aidit ini adalah seorang pegawai Menteri Kehutanan yang kelak di kemudian hari juga menjabat menjadi anggota DPR. Maka data resmi nama DN Aidit aslinya berikut bapaknya tertera. Bahkan diinformasikan ketika DN Aidit sudah dewasa dan sudah berada di Jakarta, hendak mengganti namanya dari Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit, sempat tidak direstui oleh sang ayah karena terkait dengan data-data yang ada di dalam kepegawaiannya, termasuk dalam slip gaji. Hanya saja karena seringnya DN Aidit meminta agar namanya diganti, kemudian sang ayah menyerah. Demikian tertera dalam sejumlah sumber berita. Itu kejanggalan yang pertama terkait dengan nama asli DN Aidit orang tua dan kakeknya. Yang kedua adalah kejanggalan kisah latar belakang perpindahan. Kalau menurut Robitoh Alawiyah, kakek tiri DN Aidit, seorang saudagar yang bermarga Aidit, itu berhijrah ke Palembang, Sumatera Selatan. Sementara data resmi membuktikan bahwa Aidit lahir di Bangka Belitung atau di Belitung 1923. Sementara keluarganya adalah memang pendatang, tetapi bukan dari Sumatera Selatan, melainkan dari Sumatera Barat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kejanggalan pada kisah riwayat hidup orang tua DN Aidit, yakni Abdullah Aidit. Menurut Robitoh Alawiyah, kedua orang tua DN Aidit wafat, kemudian ia diasuh oleh bibinya di Jakarta. Kata diasuh ini kan menunjukkan DN Aidit masih kecil atau mungkin masih usia SD atau mungkin juga bolehlah SMP gitu ya. Ya, tapi nyatanya dalam situs-situs yang lain, termasuk dalam sejumlah buku tentang DN Aidit, orang tuanya ya masih hidup. Bahkan ayah DN Aidit lah yang meminta sang anak untuk sekolah di MHS ketika ia sudah di Jakarta. Dan juga terbukti bahwa situs berita Tempo menginformasikan pada hari kejadian gerakan 30 September 1965, Abdullah sedang tinggal di rumah DN Aidit di Jakarta ketika tentara datang untuk meringkus DN Aidit. Selama anaknya menghilang, Abdullah mengurus cucu-cucunya. Abdullah juga sempat ditangkap oleh tentara karena dikira sebagai anaknya. Abdullah sendiri tidak termasuk daftar pencarian orang. Belakangan, dengan bantuan Wakil Perdana Menteri Khairil Saleh, Abdullah pulang ke Belitung. Ia meninggal sendiri di rumahnya di Tanjung Pandan pada tanggal 14 Februari 1969. Jadi, menurut sejumlah sumber berita, dan tentu juga menurut pengakuan dari adik-adik DN Aidit, sang ayah Abdullah Aidit tidak meninggal seperti yang disampaikan oleh Robitoh Alawiyah. Maka dari sini, sahabat-sahabatku sekalian, saya atau kami bukan bermaksud mendiskredit